Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Dan tak lupa juga ya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah terang benderang dan penuh dengan keberkahannya ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, halo semuanya. Setengah 6. Setengah 6, mandinya jam berapa? Mandinya jam berapa ya? Mandinya sekitar jam 6:30-an lah. Oh, terus langsung ke sini ya? Kesini, bener. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir hari ini pagi-pagi hari Sabtu loh. Biasanya kalau teman-teman yang lain mungkin masih tidur di kamar dan kalian di sini udah siap gitu ya mendengarkan materi nanti dari Kak Fuad. Gitu. Boleh ya tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita langsung aja dong ya. Karena ini kayaknya masih pada ngantuk kelihatan ya mukanya tuh. Masih pada lemas-lemas ya. Jadi kira-kira kita harus ngapain? Jangan dong. Ice breaking kita? Ice breaking, mau nggak ice breaking? Mau? Main games mau nggak? Mau ya? Kita punya hadiah menarik nih Kak. Kira-kira apa sih hadiahnya? Biar kita semangat gamesnya. Biar kalian semangat ya. Di satu acara hari ini kita punya voucher Ya, Nih. voucher apa tuh? Vouchernya ada 12, nggak main-main ada 12. Kasihan ini ibu-ibu panitianya habis uangnya bayarin ini ya. Nah, ini nanti voucher, nanti games kita kasih. Jadi teman-teman yang gamesnya bisa menang gitu ya, kalau menang nanti dapat. Nanti kalau ada pertanyaan dari Kak Fuad atau kalau kalian nanya dari Kak Fuad gitu ya, nanti juga dapat gitu ya. Nanti bisa pilih antara teh atau kopi, pokoknya terserah pilihan kalian. Gratis. Gitu ya. Gratis betul. 0 rupiah teman-teman. Nah, ini siapa nih yang mau mandu games kita hari ini? Siapa ya? Yang pastinya yang spesial banget. Betul. Boleh kita langsung panggilkan kepada Kak Bima. Beri tepuk Kita tepuk tangannya. tangan buat Kak Bima teman-teman. Wah, cantik banget ya hari ini ya, Masya Allah. Oke. Ini ya Kak. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yang Ahwat juga ke sana digabungin Ke kiri ya, ke kiri. Oke. Nah, langsung aja ya sambil dikumpulin teman-teman. Yuk kita panggilin sama-sama ini pemateri kita, Kak Fuad Naim. Tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini agak unik ya karena range usia yang sangat menantang ini ya. Kawan itu biasa diundang di spesifik misalkan SMP, nah itu range-nya SMP gitu ya. SMA gitu kan. Kuliah ya, kampus kuliah. Ini beragam sekali. Coba di sini yang SMP angkat tangan. Oke ya. Ya, berarti usia 12 ada 13 ke atas. Kurang lagi sampai usia 15 mungkin. Ya, turun tangan karena yang SMA kalau menengah atas atau setara dengan itu. Ya, oke. Yang sudah lulus SMA ada katanya. Nah, terima kasih ya. Berhubung tema
namanya Talim Remaja ya. Insya Allah di topik-topik kita tentu akan menyesuaikan ke remaja gitu ya. Jadi nanti bagi yang mungkin sudah, karena gini, umur itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan juga sih ya. Karena ada loh, kemarin Kak Fuad itu misi di SMP. Ini SMP dan spesifik itu di kelas 1 atau kelas berapa kalau sekarang? Di kelas 7 ya? Nah, kelas 7 tuh. Ternyata mereka pertanyaannya tentang hukum perceraian, hukum poligami, unik ya. Siapa sangka itu akan keluar dari lisan anak SMP. Saya kira mau nanya soal, nggak sekalian nanya karir, nggak sekalian tuh ya. Tapi unik ya, artinya Kak Fuad sekarang udah di era nggak bakal memandang remeh ya. Siapapun di sini, bahkan banyak hal yang Kak Fuad itu senyum-senyum sendiri karena ngerasa, nah rasain loh, ini anak-anak sekarang gini nih. Contohnya, tadi ada aturan kan, yang menang harus udah follow Kak Fuad. Tahu nggak dia bilang apa? Ngapain sih harus follow? Itu bener tuh. Itu bagus, itu pertanyaan sekarang. Emang zaman kita, iya follow. Ayo ikut gitu. Itu pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar dia akan nanya kenapa, why, dan itu contoh kita tuh udah mulai mendewasa dan seterusnya. Lihat generasi sebelumnya. Ini ciri-ciri pembedanya ya. Karena generasi sebelumnya tuh nggak ada medsos, adik-adik, nggak ada internet, ya TV doang, TV sama koran. Sehingga apapun kata TV diikutin. Makanya di jam nontonnya kan, oh pagi berita gitu. Lihat bapak mama kita kan gitu ya. Nanti kalau ada koran ya, apapun di artikel itu di situ. Kalau kita bisa pilih kan, artikelnya ini skip, swipe, TikTok tuh next, ya kan? Makanya tadi beragam sekali sehingga mereka tuh kan selalu bertanya, kalau ada ratusan influencer, kenapa harus lu yang mau follow? Bagus, karena nggak kayak kita dulu. Semua orang ngefans sama Jepang bapak apa ya? Apa bapak mama apa? Artis yang di follow sama bapak mama apa? Soeharto. Agak horor ya. Tapi dia iya, andai Soeharto punya IG gimana guys? Mungkin Soeharto ngeblok gitu ya. Aduh, kocak ya. Iya. Sedangkan anak-anak sekarang itu punya banyak pilihan sehingga mereka nggak bisa dipaksa atau diarahkan. Dia nggak bisa, dia harus nanya kenapa harus ngelakuin sesuatu dan itu bagus. Kenapa? Kalau tidak, kita butuh berapa orang lagi yang akan meminum air cuci kaki Walid. Iya kan? Lu nonton nggak atau lu lihat nggak di medsos viralnya Walid itu? Iya kan? Tahu lah ya, walaupun mungkin nggak nonton sinetronnya, tapi tahu ya ada viral-viralnya itu ya. Artinya ada orang dengan bermodal dalil, jenggot panjang dikit, pakai jubah, bisa ngomong apa aja dan orang ngikut. Kira-kira yang ngikut tuh Gen Z bukan kayak kalian? Nggak mungkin, karena kalau Gen Z pakai nanya, kok harus? Gitu. Stres nanti soal itu ya, harus ngejawabin Gen Z. Tapi kalau Gen sebelumnya, ya mungkin begitulah polanya. Jadi, oh iya ya Pak Ustadz ya, oh gitu udah ngikut. Nah kalian memang bukan desain seperti itu, itu bagus. Kenapa? Coba lihat sekarang eranya AI udah bikin kita bingung ya. AI kalau kata Zulfio 3 ya. Lu sampai bingung, atau mungkin kalian nggak bingung kan, bisa bedain nggak mana AI mana bukan? Masih kelihatan lah ya, masih bisa. Kasih ke bapak mama lu, bingung tuh. Wah ini ternyata Iran menyerang Israel, tapi malah yang kena Mesir. Bahkan di videonya lihat gini. Percaya kira-kira? Percaya aja. Kalau kita, ini mah jelas AI, gitu ya. Karena generasi kalian memang generasi yang harus skeptis gitu. Skeptis itu apa? Masa sih? Nah, jadi nggak mudah percaya, nggak mudah gumun, nggak mudah fans, nggak mudah. Terbukti, saya yakin teman-teman itu yang di follow itu pasti bukan artis-artis yang common atau artis-artis yang semua orang nge-follow gitu. Yang nge-follow Raffi Ahmad, Cipung itu pasti bapak mama kalian. Kalau kalian bahkan ketika dilihat orang yang bahkan harusnya kalian follow atau mungkin udah datang ke pengajian yang nggak di follow, ya biasa aja itu. Pertanyaan kenapa gua harus follow itu penting, itu bagus banget. Karena itulah nanti pertanyaan yang ada di akhirat nanti. Nanti akan ditanyakan, kenapa kamu kayak gitu? Ya karena aku follow dia. Terus ditanya sama orang yang follow, gara-gara aku follow lo nih gue masuk neraka. Apa kata fan artisnya? Yang nyuruh gue follow siapa? Lu follow siapa? Dan begitu. Itu dialog di akhirat tuh begitu. Makanya sudah benar ya.
Sebelum follow seseorang, follow dalam artian maupun Instagram maupun follow dalam kehidupan nyata, maksudnya ikutin tren ya. Itu lihat dulu latar belakangnya seperti apa, baik buruknya kayak apa dan seterusnya ya. Nah hari ini Kak Fuad akan ngasih pemantik diskusi aja. Kak Fuad harapkan nanti banyak pertanyaan aja dari kalian ya. Kenapa? Karena permasalahan kalian itu unik. Dan tadi dari kumpulin ini ya, ada di mana tuh lembarannya? Mau dong? Atau mau di sortir dulu boleh deh. Dan kalian nggak tulis nama kan? Kalau tulis nggak akan Kak Fuad baca. Maksudnya gak akan Kak Fuad baca namanya ya. Kak Fuad gak kepengen kepo juga sih mas, lu siapa dan masalah lu apa. Lebih ke pengen tahu kalian itu biasanya di umur segini itu punya problem apa. Karena udah pasti beda banget kan. Di zaman Kak Fuad itu gak ada istilah healing. Gak ada istilah healing. Gak ada istilah pengen kabur dari rumah tuh gak ada. Gak ada istilah punya orang tua toksik tuh gak ada. Gak ada istilah fatherless tuh gak ada. Karena lu mau diapain aja, real, mau digampar, mau ditendang gitu kan, ya selamanya lu akan anak bapak lu, anak emak lu, dan gak bakal gak kepikiran tuh di kepala aku ingin pergi dari rumah lu, gak ada. Emang zaman VOC gitu dulu ya, zaman penjajahan gitu. Nah tapi kalau sekarang udah beda kan, masalahnya pasti beda banget. Beda banget. Contoh tadi, siapa sangka anak SMP nanya soal poligami tadi. Who knows, ternyata kan oh poligami banget. Kadang-kadang sekarang ya pengetahuannya gitu. Nah sebagai pemantik, nih Kak Fuad mau bawain satu tadabur lah ya. Tadabur tuh gini ya Dede. Kalian kalau pernah buka Al-Quran, kalau cuma dibaca itu nggak ngerti artinya, iya Quran itu nggak efek gitu. Banyak loh orang penemuan Quran tuh kayak mantra. Dia pikir kayak Wingardium Leviosa terus terbang gitu, nggak gitu. Quran itu nggak kalian baca terus kayak iya ya aku merasa hidupku, nggak gitu. Quran itu berefek ketika diapain? Diterapkan, dipraktekin. Quran itu kayak peta. Teman-teman lihat Google Map? Nah Google Map itu misalkan mengarahin kalian ke rumah nih, dari sini ke rumah. Google Mapnya bilang apa? Dalam 100 meter belok kanan, dalam 20 meter belok kiri. Terus kita ngapain? Kita ulangi itu, murojaah. Dalam 100 meter belok kanan, dalam 20 meter belok kiri, dalam 100 meter belok kanan, dalam 20 meter belok kiri. Sampai nggak ke rumah? Enggak. Lu masih di situ dan masih ngapalin tuh. Iya kan kan? Oh, dalam 100 meter belok kanan, 20 meter belok kiri. Ulangin 100 kali, murojaah. Begitu terus. Nyampe nggak ke rumah? Nggak nyampe. Biar nyampe ngapain? Bagus. Udah gitu. Jalan. Biar nyampe jalan. Quran, lu apalin sampai ngelotok tapi nggak pernah dipraktekin, ya nggak nyampe. Nggak nyampe pada tujuan yang diinginkan tadi. Mau kemana? Aku pengen jadi orang yang jadi orang yang soleh gitu ya. Dengan baca Quran, ya enggak. Qurannya dipraktekin, makanya Rasulullah disebut Quran berjalan. Kenapa? Quran dapat masuk ke kepala terus dia dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau enggak udah jadi bacaan aja. Dokter, ke dokter nih kan. Saya sakit apa dok? Oh diperiksa sakitnya ini. Nanti minumnya obat ini ya, di resepnya dikasih resepnya. Sembuh? Enggak, biar sembuh gimana? Ambil obatnya, habis ambil sembuh? Betul nggak? Gimana caranya? Minum obatnya. Minumnya 3 kali sehari, sekali aja deh. Sembuh? Enggak. Ngerti sampai sini? Iya. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu. Agama juga sama. Kita apalin nih Qurannya. Kita sembuh dalam tanda kutip kan Al-Quran asyifa satunya. Sifatnya Al-Quran itu penyembuh. Bisa sembuh kita? Mental kita nggak bakal. Udah dikasih tau Al-Quran, nih caranya harus begini. Kayaknya nggak gitu deh, bakal sembuh? Enggak. Sama kayak tadi, kita lihat dokter ngasih resep, kitanya nggak meniru ya, nggak menjalankan apa yang dokter kasih ya juga nggak bakal sembuh gitu. Nah, sama makanya teman-teman kalau buka Quran, nggak usah cepet-cepetan hafalan berapa juz ya, itu mungkin untuk target-target sekolah tertentu, it's okay lah, karena itu kewajiban dan amanah ya. Tapi saran Kak, di momen-momen spesial, misalkan Ramadan atau mungkin di pas lagi sholat malam atau mungkin pagi hari nih, otak masih seger tuh ya, jangan buka medsos dulu. Buka ayat Quran apapun, baca terjemahannya, lalu renungkan. Bebas aja kayak kira-kira kayak gini. Quran itu Allah turunkan buat siapa sih? Buat Muhammad kah? Buat bagus. Jadi kalau Allah turunkan Quran itu buat elu. Real, individu, bener-bener buat masing-masing kita. Lu gak penasaran Allah tuh ngomong apa tentang kita? Tidak ada loh di agama manapun Tuhan bicara langsung sama
hambanya tuh nggak ada. Lu tanya, lu agama mana? Bahkan beberapa orang Nasrani teman Kak Fuad itu baru kaget, dia kira Quran itu kayak kitab Injil. Kitab Injil tanda kutip yang mereka pegang sekarang ya, atau Alkitab ya, bukan Injil yang beneran ya. Yang mereka pegang sekarang itu kan tulisan-tulisan dari para sahabat-sahabatnya Yesus. Jadi itu bukan firman Tuhan langsung. Ngerti ya? Itu mungkin kalau kita kayak hadis lah gitu, hadis Nabi. Tapi Quran itu kan benar-benar firman Allah, didikte langsung oleh Jibril sampai ke Rasulullah, dan kita copy paste sampai hari ini. Dan dulu bentuknya bukan tulisan kan, bentuknya audio. Bayangin tuh, dia dibacain terus dia balik, nggak ada tulisan. Rasulullah nggak bisa nulis. Jadi dulu itu Quran turun dibacain, Jibril dibacain, maksudnya dibacain itu disebut Alif Lam Mim. Kayak mana tulisannya Alif Lam Mim? Nggak tahu, karena dulu bisa baca tulis sedikit. Ya, Rasulullah dengar, Rasulullah hafalkan, dikasih tahu ke sahabat, apa jadi Quran, bayangin segitu tuh, nggak ada tulisan zaman itu. Baru dituliskan setelah wafatnya Utsman tuh, Utsman bin Affan. Ya tadi kan main Utsman rumah tadi tuh. Utsman wafat, setelah itu baru era penulisan Quran tuh. Bayangin tuh, ngeri ya, betapa kuatnya hafalan orang-orang dulu. Kenapa kok bisa kuat banget? Coba, pelajaran apa yang mudah nempel? Pelajaran yang kita terima langsung kita praktekin. Coba kalau bingung, ini gue ngapain sih belajar gini, integral gitu, lu bingung gak? Ya akhirnya jadi PR banget ngapalinnya. Tapi kalau memang itu hari-hari lu butuhin, contoh cheat game, tutorial main game tertentu, ya kan? Lu kan nonton nih kan ya? Aduh ini gimana sih cara namatin game ini, lu nonton langsung hafal, langsung lu cobain kan, langsung lu praktekin kan, selesai. Sesuatu kalau lu mau cepet ngapalin, lu praktekin. Ya pantas kita ngapal-ngapal. Kalau cuma diapalin, nggak ngerti kenapa dan nggak dipraktekin ya. Nah ini contoh latihan. Hari ini kita latihan doang nih, mentadaburi satu ayat. Oke, siap ya? Quran surat Al-A'raf ayat 179 ngomongin tentang bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. Karena di antara kita jangan-jangan ada yang bukan orang. Siap-siap ya? Jadi tadi jangan-jangan pas main game kok nggak kena. Jangan-jangan ya. Ya, coba ya baca ya. Sungguh, ini langsung ke artinya aja. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia, ya, untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Jadi banyak orang jin dan manusia itu masuk neraka karena apa? Kesesatan mereka. Jadi ini jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Kita nggak akan bahas jinnya ya. Bisa lihat jin? Nggak bisa lihat, ngapain dibahas? Simpel kan? Gitu. Orang tuh terlalu overthinking karena ngebahas sesuatu yang bahkan dia nggak bisa lihat. Masa depan aku di mana? Bisa lihat ke masa depan? Enggak, diem kalau gitu. Kan itu sering gitu ya. Kadang, entah kalau dia gimana? Udah belum. Entah kan? Iya, udah kalau gitu. Kita tuh sering mikirin sesuatu yang di depan aja nggak ada gitu, nggak kelihatan. Overthinking masalah ntar gimana, ya. Jadi fokus ke yang jelas-jelas ada. Manusia. Anda manusia? Ngerasa manusia? Oke. Kita bahas manusia. Mereka, ini alasan kenapa masuk neraka, memiliki hati tapi nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi punya hati itu sebenarnya hati itu yang mana? Di sini. Sering gitu kan? Hati bukan, di sini liver. Hati itu di mana? Di sini. Ini jantung. Hati di mana? Pinter. Ya. Ini tuh efek karena pikiran kita misalkan ya ke-trigger, jantung berdetak lebih cepat, lu megangnya di sini. Ngerti ya? Jadi seringkali gitu. Sebenarnya emosi maupun logika, ya, emosi kan itu sesuatu yang nggak dipikir ya, emosional, ataupun logika yang dipikir atau rasional, itu semua berputar di sini, di kepala nih. Ngerti ya? Makanya coba lihat orang gila tuh. Yang error apanya? Otaknya. Makanya dia emosinya gak sambil keganggu kan? Orang dia kata-katain malah ketawa dia. Oh, orang gila dia ngapain? Ketawa. Kalau lu ngapain gituin? Sebel kan? Jadi nggak connect aja, nggak nyambung. Yang rusak apa? Hatinya? Enggak, jantungnya masih berfungsi tuh. Livernya? Enggak, yang rusak apa? Otaknya. Ya, jadi maksudnya apa nih? Dia punya otak tapi nggak dipakai, atau dalam bahasa lain otaknya didengkul kali gitu ya. Atau orang bilang nggak punya otak.
Ya, sampai mungkin dia doyan jajan otak-otak karena nggak punya otak kan gitu. Jadi satu nih, punya otak nggak dipakai buat apa? Untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya tanda ya. Tanda-tanda tuh bisa di bentuknya ayat Quran. Tanda-tanda tuh bisa di semua hal ini. Tanda-tanda semua ini kan ciptaan Allah semua. Jadi nggak pernah mikir gitu kayak lihat itu biasa aja, lihat itu biasa aja. Wow keren udah gitu doang. Nggak pernah melihat di balik itu tuh ini apa? Allah mau bicara apa dari sini gitu loh. Nggak pernah melihat itu. Pertama punya otak yang dipakai. Yang kedua punya apa tuh di sini? Mata, memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi mata ada, cuma nggak dipakai melihat. Melihat apa tanda-tanda ayat Allah? Berarti nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai untuk melihat sekitar, membaca situasi. Pokoknya ya ngegame mulu, nonton drakor mulu, nonton konser aja ya, mulu ya. Bukan berarti nggak boleh, mulu dan aja itu penting tuh ya. Jangan lupa kok melarang, enggak. Mulu dan aja ingat, nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitupun punya telinga, nggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Azan, azan ya. Jadi gitu kurang lebih. Biar lebih mudah, Allah tambahkan. Mau tahu orang-orang yang gitu tuh kayak apa? Mereka seperti hewan tanah. Kita ambil contoh biar gampang ya. Berarti kalau ada orang otaknya nggak dipakai, matanya nggak dipakai, kupingnya nggak dipakai, kayak babi. Hewan ternak kan? Ngok ya. Gimana? Udah merasa punya teman kayak babi? Nah, jadi kalau punya teman kelakuan kayak babi, bisa jadi tuh. Punya otak nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya kuping nggak dipakai. Berarti babi. Nah itu. Ya. Tapi keren nih, Allah bilang bahkan ada yang lebih sesat lagi. Apa yang lebih sesat dari babi kira-kira? Iya, tai babi. Oh setan kan udah dibilang jangan bahas yang goib. Melihat aja setan nggak pernah kan? Nggak pernah. Lihat tai pernah. Nah kalau lihat ada orang nggak berguna hidupnya, hidup tapi kayak nggak hidup. Gampang. Ini namanya tadabur ala kita ya. Mereka itu orang-orang yang lengah Al-Araf ayat 179. Berarti, yuk kita rumusin ya. Nanti di sini muncul pertanyaan, silakan. Kalau lu mau jadi manusia, berarti lu harus ngapain? Punya hati tadi, punya telinga, punya mata, dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bentuknya bisa Al-Quran, bentuknya bisa dunia alam semesta ini lewat IPA, IPS, matematika, itu ilmu Allah semuanya. Jadi lu kalau takjub sama IPA, IPS itu melihat orang astronom ke bulan, lu takjubnya melihat sama siapa? Allah yang nyiptain itu semua. Tapi kalau itu aja nggak connect lu, bayangin ya, lu sampai ke bulan, lu baca semua ilmu dan lu nggak connect ini ke Allah, keterlaluan itu. Nah sekarang lu melihat sesuatu keindahan ya, tapi nggak bisa tuh connectin itu ke Allah, terus lu butuh apa lagi? Bayangin ya, kalau ayat mungkin kita baca nggak ngerti lah ya, bosan atau segala macam. Lah ini ditunjukin langsung. Lu doa dikabulin, lu minta, lu berharap tiba-tiba ada, keluarga oke-oke aja, lu lihat gembel tapi lu nggak hidupnya gembel, dan itu nggak bikin lu bersyukur, itu aneh banget. Itu maksudnya ngerti ya? Karena ada orang gitu ya, orang tuanya baik-baik aja, hidupnya nggak pernah susah, minta selalu ada, alhamdulillah, ya. Dan dia bisa melihat langsung juga di sebelah sana ada orang Palestina yang hidupnya susah tuh, tapi nggak bisa bikin dia bersyukur. Itu ngeri banget ya. Dia itu, berarti pilihannya apa? Kalau dia nggak bisa berpikir di situ, maka dia betul, pilihannya cuma dua, babi atau tai. Berarti di ruangan ini bisa jadi ada manusia, ada babi, ada tai. Coba cium-cium. Nah, mari kita lihat. Berarti indikasi orang biar bisa hidup sebagai manusia adalah otaknya dipakai, matanya dipakai, kupingnya dipakai. Mulut disebut nggak? Ini masuk kebanyakan bacot. Udah, ini kalau kuat dari tadi kalau nggak waktunya ngomong nggak? Nggak, diem aja. Ini kenapa kamu buat ngomong? Saatnya ngomong, udah. Hidup tuh kalau ngomong nih ya, nggak selalu dipakai. Kalau mata dipakai terus nggak? Oh dipakai, kecuali tidur ya. Tidur itu semuanya nggak dipakai. Otaknya nggak dipakai berpikir, telinganya, matanya bener kayak makanya disebut mati kalau dalam hadis tuh. Dan makanya kalau orang tidur ngapain aja nggak dosa. Ya kan? Tidur tuh. Begitu bangun, aktif semua kan? Otak aktif, mata aktif, bisa pilih untuk tidak dipakai? Nggak bisa.
Nggak bisa lu bilang kuping, tolong jangan dengarkan, nggak bisa, kecuali emang lu tuh beneran. Tapi mulut bisa kan? Bisa. Makanya jangan lebih sering ngebacot daripada ngedengerin dan ngebaca. Lah orang sekarang podcast malas dengerin, orang tua nasihatin malas dengerin, ceramah malas dengerin, iya, baca malas, scrollnya cepet tuh, bosan gitu aja. Tapi kalau ngebacot sekarang tuh, era sekarang bisa ngebacot beneran, bisa komen tuh, cepet banget kan? Ya. Cepet banget. Ya, nah gitu, kurang lebih. Jadi di sini bahkan ada dimension tuh masalah mulut, enggak? Pokoknya lu mau jadi manusia. Makanya tadi kak tuh lihat ya, pas lagi game itu unik-unik banget, ada perbedaan karakter. Ada yang orangnya memang aktif banget, masya Allah ya, kayak saya juga aktif gitu. Emang anaknya tuh ceria gitu kan. Ada yang karakter itu kalem banget. Yang lain tuh dapat teman set, bertiga set, terus sekarang berdua lagi. Temennya tadi ditendang tuh, udah kayak Squid Game gitu ya. Tapi itu seru banget. Tapi ada satu orang berdua di sini, bertiga, bersatu di sendiri. Emang orangnya nggak pemalu gitu ya. Artinya kira-kira yang manusia yang mana? Yang manusia dua-duanya. Kenapa Allah nggak mention mulut? Nggak harus jadi orang yang pintar ngomong, nggak harus. Yang penting pintar mikir, pintar melihat atau ngebaca, pintar mendengar orang. Nggak harus orang tuh pintar ngebaca, nggak harus. Ngerti? Jadi kalau kita punya teman atau punya saudara, adik kalem, orangnya memang jarang banyak bicara, itu oke. Skill yang ditanya nanti di akhirat itu bukan itu. Karena sebenarnya yang keluar dari lisan ini adalah yang apa yang keluar dari kepala, mata, telinga. Gak percaya? Coba lihat orang yang kalau kaget keluarnya ayam. Kaget keluarnya binatang. Kaget keluarnya kalimat-kalimat kotor. Kira-kira itu dari mana? Dari yang sering dia dengar, sering dia lihat, dan sering dia pikir. Emang otaknya isinya itu nggak mungkin ada teko isinya kopi dituangin keluarnya susu, aneh. Apa yang di kepala itu pasti keluar. Pernah lihat ada mungkin di medsos keluar ada orang dibius untuk operasi, terus dia malah melantunkan ayat suci Al-Quran. Ada itu, ya emang keluar itu. Berarti otaknya isinya itu. Ada yang kemarin di daerah Nusa Tenggara Timur seorang perempuan dibius untuk keperluan operasi, kan bisa masuk ke fase tahu ya, tidak sadar tapi setengah sadar gitu. Ngapain dia? Dia kayak konser Celine Dion, suaranya bagus banget, nyanyi bagus banget. Ya berarti emang dia sehari-hari ngapain? Nyanyi, udah. Apa yang di otak lu itu keluar. Makanya gue tanya banyak kan orang-orang yang zaman hipnotis itu takut hipnotis. Karena lu tahu lu takut keluar tuh. Lu tahu betul apa yang di otak lu. Makanya lu dengerin, aduh masalahnya gue takut kotor semua lagi. Tuh, pasti itu yang keluar. Yang mulut itu cuma efek. Gak bisa kita nyalain mulut. Coba lihat di akhirat, mulut dikunci. Karena tahu udah pasti kebohong. Mulut itu cuma efek daripada apa yang di otak orangnya. Kalau di otaknya isinya yang bener terus kaget punya keluar, astagfirullah, pasti gitu aja. Nggak mungkin yang lain. Ya, makanya selalu tuh yang membedakan orang atau enggak itu otaknya, matanya, telinganya. Dan kalau lu mau jadi orang beneran, itu aja dimaksimalin. Sering-sering denger. Jadi kalau punya handphone, lu dengerin podcast, dengerin apa yang lu pelajari. Jangan nonton TikTok terus. Short form itu jelek banget buat otak. Brain rot itu short form. Pasti pendek-pendek. Dengerin itu panjang-panjang, podcast ngebosenin apapun, mending itu. Ya, mending nonton kartun tuh. Ya, film-film kartun yang ada story-nya gitu ya. Biar lu tuh bisa mengerti konteks, bisa memahami daripada menonton apa sekarang kartun sekarang apa ya? Naruto lah atau One Piece, anime begitu-begituan yang dia film, ngerti nggak? Long format daripada yang pendek-pendek. Wah, itu merusak otak banget. Itu real, itu pembusukan otak, brain rot. Ya, jadi dengerin itu, tonton itu. Makanya ya, dua itu yang bisa membantu kita untuk berpikir. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh bagaimana kita memahami ayat lebih jauh. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, contohnya yang ada pada kita. Ini ayat-ayat Allah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke gunung, nggak usah ke bukit, nggak usah ke bulan. Ini ada datang setiap bulan. Yang perempuan lihat? Ada yang tahu ini ngomongin soal apa kira-kira? Bagus, haid. Saya nggak akan nanya siapa yang sudah haid, tapi perempuan nanti akan ada masanya akil balik ditandai dengan haid. Ya, itu tanda kasih sayang Allah. Tiap bulan bersyukur tuh, ya dikasih sama Allah haid. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang nggak ngerti dan nggak kepo juga? Ini kenapa sih? Taunya pokoknya tiap bulan haid aja. Sekarang gue tanya, tiba-tiba lu kumisan, keluar darah, panik gak? Panik. Lagi nangisnya darah, panik gak? Panik gak? Pasti kamu pasti ke dokter, tanya ini kenapa dok? Tapi berapa banyak orang keluar darah tiap bulan, tapi kayak
Ya kayaknya emang udah gitu. Pertama lu bertanya, ini kenapa ya? Nanti di biologi akan dibahas sih, tapi kan harusnya lu tahu gitu kenapa itu terjadi. Kalau laki-laki nggak haid ya, Anda mimpi basah, ya. Ini sangat tidak teratur, ya, sangat tidak teratur, artinya tidak tiap bulan kayak perempuan ya. Intinya memang ketika sudah saatnya pasti akan mimpi basah. Itu tanda bahwa kalian sudah dewasa dan selamat. Ini tanda buku kalian rekeningnya dibuka. Iya, kalian kan belum punya akun nih waktu masih kecil. Kayak bocah nih belum punya akun nih. Soalnya dia mau ngapain, dia mau apa terserah, itu nggak ada tuh, nggak ada dicatat apa-apa. Begitu kalian mimpi basah dan haid, apa yang terjadi? Akun dibuka. Terima kasih sudah mendaftarkan di akun akhirat. Mulai hari ini setiap yang melakukan, kalau baik jadi pahala, kalau buruk jadi dosa. Selamat menjalankan hidup. Kata teller banknya begitu. Ya, mulai gak tercatat di sini. Wah, di sini udah mau ngamuk ke emak udah nggak kayak dulu lagi. Ngebacot ke orang tua udah nggak sama lagi karena ada dua yang cepu di sini. Ini yang ngecepuin kayak, oh, gue catat lo ya, dua di sini. Begitu pun kebaikan, lu baru niat kebaikan aja udah dicatat, ya. Nah, mari kita ngomongin satu hal. Kita fokus dulu yang lebih rutin. Kalau laki-laki kan nggak apa ya, nggak ada formulanya dia sampai kapan, berapa kali sebulan, nggak ada. Kita ngomongin rutin dulu, yang ini bisa tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa banget. Ini penting bagi perempuan. Kita lihat kalender ya. Kita lihat kalender. Ini ngomongin soal datang bulan. Kenapa itu bisa terjadi? Biar lu ngerti dan tahu. Dan inilah cara Tuhan bicara dalam tubuh lu. Bayangin ya. Perempuan harus tahu bahwa di dalam tubuh dia ada rahim. Rahim ini satu akar kata yang sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itulah kenapa kasih sayang itu ada pada perempuan. Itulah kenapa umat itu satu akar kata dengan ya, atau ibu. Karena umat itu lahir, generasi itu lahir dari ibu. Jadi kalau perempuannya nggak beres, selamat, satu generasi nggak beres tuh. Rahim itu tempatnya apa nanti kira-kira? Bagus, itu pintar tuh. Rahim tempatnya baik, bukan tempat penitipan barang, bukan tempat naruh sendal. Udah pasti semua orang normal, orang beneran, bukan babi, bukan tai, tahu nih. Rahim tempatnya baik, bagus. Nah, untuk tahu bagaimana rahim bekerja, ini Kak kasih tahu. Di sebelah kanan dan kiri, ini kita ambil capture bagian satu sisi aja. Ini tapi ada dua sisi, kanan dan kiri. Itu ada ovarium, kita ngomong dulu ovarium. Nanti setiap bulannya ovarium ini atau tempat produksi sel telur akan memilih telur terbaik lalu dilepaskan, dilempar kemana? Ke tuba falopi. Di tuba falopi itu kayak sebuah lorong tempat penantian, nunggu kayak di drakor-drakor gitu. Nunggu jika ada sel sperm dari laki-laki yang hadir bertemu di sana, janjiannya tepat, jika memang cocok bisa datang ke rumah, maka statue ke rahim. Ya. Yuk kita bahas. Misalnya kita mulai start di tanggal 5. Ini adalah hari pertama. Apa yang terjadi? Badan mempersiapkan adanya dedek bayi. Semua perempuan gitu. Ya, semua perempuan begitu ketika sudah balik. Dari apa itu tempatnya? Dari darah. Jadi akan ada penebalan darah di dinding rahim. Menebal. Oh, menebal. Jika nanti ada adik bayi, bisa tempatnya di situ, bobo dengan tenang di situ. Ya, santai di situ. Nanti ini terjadi selama berapa lama? Selama kurang lebih semingguan. Menebal. Paf, sudah selesai. Oke? Sudah kokoh rahimnya. Nunggu tuh dia, mana adik bayinya. Oke? Nah, fase berikutnya adalah fase menunggu si cowok datang. Ngerti? Fasenya berapa lama? Kurang lebih juga 1-2 minggu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi tadi Kak Fuad bilang ya, ovarium memilih sel telur terbaik dilempar ke tuba falopi. Tapi ini seperti pistol, ada peluru yang terlempar, ada yang tertinggal. Yang terlempar ke tuba falopi itu dibawa, masya Allah, ini luar biasa ya, bekerja di tubuh kita nih teman-teman. Kekuasaan Allah itu gak jauh-jauh. Ada yang tertinggal itu tugasnya ngasih sensor atau sinyal. Pipip. Supaya apa? Rahim, tahan, darahnya jangan turun dulu. Saya sudah mengutus satu sel telur terbaik. Jaga-jaga nanti jadi baik, jangan sampai
Dulu kuatkan peganganmu orang keras, semua rahim sudah di darah ini. Oh siap, gitu ya. Itu terjadi. Nah di tuba falopi menunggulah si sel telur ini. Ya. Lagi-lagi takdir remaja, jadi bukan tanggung jawab saya kalau bukan remaja di sini. Tuba falopi menunggulah si sel telur tadi. Nunggu siapa? Sel apa? Sperm. Ada lain nggak itu? Gak ada. Begitu nanti datang sel sperm masuk nih ke dinding rahim, isinya miliaran, jutaan miliaran, sebagai ke kanan, sebagai ke kiri, we never know mana yang jadi dan seterusnya. Jika nanti jadi, maka satu terpilih masuk ke sel sel telur yang sudah menunggu di sana untuk statue. Oke. Lalu ketika terkoneksi, satu sudah masuk, maka yang lain ditolak. Ya, kalau berhasil ada dua ya jadi anak kembar. Ada yang kembar sih? Ya kurang lebih kayak gitu ya. Oh gitu, nggak tahu juga sih. Itu menurut aku aja. Nah kemudian ketika nanti sudah siap untuk jadi bayi, nah di bawah ini berkembang tuh. Nah dari satu titik tadi berkembang jadi apa? Jadi biji kelereng segini, gede nanti jadi stroberi bentuknya, terus jadi bayangin juga. Baik gak Allah? Gimana kalau lu keluarnya bentuknya kayak kacang polong gitu? Gak ada bedanya lu mata kambing. Tuh Allah baik, tuh dikasih tangan, dikasih mulut, tuh Masya Allah kan? Baik. Ada yang bisa bikin kayak gini? Satupun manusia zaman sekarang mau menemukan robot segala macam, gak ada yang bisa bikin kayak gini. Pasti emang disusun tangan ceplok gitu kan kalau robot ya? Kepala begini, gak ada yang bisa mengubah bener-bener dari sebuah apa sel kecil tiba-tiba jadi Anda nih udah bisa mikir, udah bisa ngebantah kan gitu. Ya. Nah, kenapa Kak Fuad tadi bilang memang itu yang ditunggu dan memang ini pasangannya? Nggak mungkin yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Karena sperm 5 hari nggak nemu ovum mati. Artinya tujuan hidup dia ngapain? Emang itu doang. Bayangin Allah ciptakan sperm, tugas lu nyari ovum, nggak ketemu ya Allah, mati lu, udah selesai. Ada tujuan yang lain? Ya kalau nggak ketemu ya jangan langsung mati dong. Aku kan mau kayaknya mau coba latihan dance dulu gitu ya. Atau aku mau coba kursus piano gitu. Nggak ada kan? Nggak, dia nggak punya tujuan lain, nggak punya dia. Aku berkarir dulu ya Allah, nggak ada. Ya aku kan punya fungsi lain ya Allah, nggak ada. Allah bilang 5 hari nggak ketemu, itu sperm mati, nggak ada fungsinya lagi. Artinya berarti satu-satu fungsinya dia adalah bertemu dengan ovum. Ovum lebih strict lagi, memang perempuan memang sejak awal ini, ya. Ngasih waktu berapa? 24 jam. Saya nunggu di tuba falopi 24 jam, nggak ketemu, saya bundir, hilang, puff. Bayangin, cewek, tebak-tebakan pula, karena apa kiri, hilang tebak aja. Padahal pernah ngobrol nggak ovum sama sperm? Nggak pernah ngobrol. Ini pertemuan pertama mereka dan mereka bertemu. Bayangin, Adam Hawa aja ketemu dulu di surga. Betul ya? Dipisah di dunia, ketemu lagi. Lah ini, gak pernah ketemu. Berarti kan tujuan satu-satunya Allah ciptakan cuma itu. Sampai sini paham? Nggak ada tujuan lain. Bagus. Jika sampai nanti ke hari 27 terjadi pembuahan, ketemu nih di antara hari-hari itu, maka jadilah adik bayi yang ada dibawa ke rahim. Dan jika di hari ke-28 tidak ketemu, apa yang terjadi? Maka sel telurnya hilang, sinyal-sinyal tadi, signalnya juga mati, dan ini kode buat rahim apa? Silakan, gak ada adik bayi bulan ini, maka luruhlah darah-darah itu menjadi darah haid. Jadi darah haid itu wujud kasih sayang Allah, tanda bahwa Anda itu dalam kondisi apa. Udah itu aja. Kalau setiap bulan masih haid, tandanya berarti belum ada pembuahan. Bagus. Nah itu aja simpel, nggak usah dikeluh-keluhkan. Lah kalau pembuahan tidak terjadi tapi juga tidak haid, pasti itu masalah hormon tuh. Periksa ke dokter. Nyakit itu. Jadi kalau jangan ngeluh-ngeluh tiap bulan, bad mood, emang begitu. Itu tanda kesayang Allah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Nah terjadilah haid kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari dan bisa lebih daripada itu. Apa sih kata tadaburnya? Mari kita lihat. Ini kan kamu bilang berarti satu-satunya pertemuan ini gunanya untuk apa? Jadi bayi. Nah sekarang banyak nggak orang pacaran? Banyak orang pacaran. Ketika dibilang ih pacaran itu zina, mereka bilang apa? Enggak ngapa-ngapain. Lah terus ngapain?
Guna laki-laki bertemu perempuan dalam konteks ini berarti pembuahan. Betul? Betul nggak? Artinya kalau ada orang nembak, ya, si cowok nembak cewek, I love you, harusnya habis itu jadi bayi. Sekarang banyak nggak anak SMP, SMA pacaran nggak jadi bayi? Banyak nggak anak SMP, SMA pacaran tapi nggak ada bayinya? Dongo. Lah kan tadi udah dibilang fungsinya apa? Jadi bayi. Lah kok gak jadi bayi? Lu ngapain dong? Ya lu ngapain? Ngapain pacaran? Ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin emosi, nangis aja nangis gitu kan ya? Lu ngabisin emosi naik turun gak ada bayinya, ngapain? Kalau bapak mama lu jelas tuh, tiap hari bapaknya nafkah, capek nggak? Ya ibu kemudian ngurusin segalanya, capek nggak? Capek. Ada bayinya, seneng kan? Ah itu work. Lah ini tiap hari hidupnya kayak udah drama bapak ibu, seolah bapak ibu tuh sayang-sayangan gitu kan ya? Boncengan, dijemput, traktir, nonton bioskop. Mana bayinya? Ngerti maksudnya? Aneh kan? Aneh. Makanya kalau orang pacaran harusnya ngapa-ngapain. Iya ngapa-ngapain, stay lah. Ngerti sih? Jadi nanti kalau ada yang mau nembak, ya bilang, ini kita mau ngapa-ngapain nggak nih? Kalau nggak ngapa-ngapain, ya nggak usah pacaran. Pacaran tuh harusnya ngapa-ngapain. Terus punya bayi. Kalau punya bayi berarti bagus. Itu level babi. Bagus. Level babi. Lah, sekarang gue tanya, emang ada babi taruh? Hah? Nggak ada. Ada babi, ada yang resepsi pernikahan? Nah, babi mungkin ke sekolah parenting. Nggak ada. Babi dan betina gitu. Udah udah. Jadi anak babi, itu anak haram ya. Karena babi haram dan dia anak babi. Ya. Jadi itu orang pacaran terus ngapa-ngapain, dan kalau ada temen lu pacaran udah ngapa-ngapain, lu kasih selamat Anda babi. Nggak ada bedanya sama babi itu ya. Orang pacaran dan ngapa-ngapain. Ya. Makanya aneh yang film 2 Garis Biru tuh, ya. Ngeliat hasilnya panik, nangis-nangis. Lu goblok, lu kok nangis sih? Lah kan itu cowok cewek ketemu anak, kan bener dong. Lah kalau nggak jadi berarti nggak normal kan? Tanda kutip harus ke dokter. Kan dia? Ya udah. Nggak paham di sini? Bagus. Mau hidup lo kayak babi? Nggak mau. Kalau nggak mau kayak babi gimana kalau naksir? Berarti nikah. Kalau nggak mau hidupnya kayak babi berarti nikah. Itu orang tuh ada nggak syariatnya? Ada nggak aturannya? Ya orang tuh gitu. Babi mah nggak pikir-pikiran nikah. Kenapa nggak ada tanggung jawabnya sekarang? Berapa kali anak kucing di komplek lu beranak lagi, nanti anaknya beranak lagi? Gitu aja kan? Coba anak kucing bergantung sama emak kucing paling berapa hari? Abis itu dia udah kabur sendiri, kawin lagi dah. Bener nggak? Bener. Apakah hubungan lo sama emak lu kayak gitu? Enggak. Lu bahkan, nih bayangin ya teman-teman sekarang masih sering ke rumah nenek nggak? Tuh, bayangin ya, sampai sudah punya anak kalian, orang tua tetap sama orang tuanya terkoneksi. Anak kucing nggak begitu. Nggak ada, makanya keluarga, namanya keluarga itu tidak ada di hewan, itu nggak ada hewan. Kalau keluarga hewan itu ada, itu dendam 7 turunan tuh, lihat anaknya disembelih pas lagi Idul Kurban gitu ya. Oh, kau menyembelih beli papa aku. Itu kata anak sapinya, akan ku hajar kau nanti. Nggak ada. Hidup masing-masing aja, lahir nih anaknya, menyusui, nyonyong, selesai, udah. Hidup sendiri masing-masing. Ngerti ya? Apakah Anda begitu? Sekarang gue nanya, lu sekarang udah bisa jalan kan? Bisa mikir kan? Apa langsung dilepas sama orang tua? Nah, hidup sama lu. Cari duit, pergi dari rumah, gitu kan? Enggak kan, karena keluarga. Makanya gue bingung kalau ada anak dikit-dikit bilang, mama nih ngapain sih ngatur-ngatur? Karena lu orang, bukan anjing. Tapi maksudnya, lah, gue ngomong gitu kan anak gue kemarin. Ini anak 6 tahun nih, bilang nih, papa kenapa sih aku banyak aturan? Gue bilang, lu orang atau babi? Lah kalau mau jadi babi itu ada babi mamanya nggak mikirin, dia bener nggak? Babi nih anaknya ngokok nih, udah jalan sendiri tuh. Asal udah bisa jalan, menyusui udah cukup, ngapain anak babi? Cari kehidupan sendiri kan? Toto kawin ketemu cowok nggak jelas kan? Itu babi. Kalau lu orang kan? Karena lu orang, maklum perlakukan lu kayak orang. Salah satu ciri orang itu diatur. Ada yang nggak punya aturan? Ya hewan kan? Hewan punya aturan kan? Nggak ada. Nih kucing lapar, ngapain dia? Nyolong ikan. Nyolong nggak bagi dia? Nggak nyolong ya, karena dia pengen makan ikan. Gua makan ikan, nggak ada aturan. Kalau lu ngapain dulu? Cari dulu, minimal minta dulu, minimal nanya dulu ini punya siapa, betul? Kalau yang bukan lu punya lu nggak lu ambil. Makanya koruptor itu babi. Lah kan duit dia bukan diambil sama dia kan?
ya cocok, emang kayak hewan itu, nanti pengen diambil gitu. Jadi kalau ada orang bukan haknya diambil, kelakuannya udah kayak hewan, simpel. Allah bener banget kasih perumpamaan tuh luar biasa sekali. Jadi ya, jadi itu. Jadi kalau menjadi orang ya, ini contoh dalam hal pernikahan aja. Ini bisa lo ambil di contoh mana aja. Ini baru ngomongin soal tadi ngomongin satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tandanya banyak banget, gak cuma ngomongin haid sama ini, enggak, banyak banget. Ya. Terus Kak, contoh yang lain dong Kak. Nah ini. Sudah tahu kan? Udah simpel. Jika Anda bertemu LGBT, itu berarti levelnya apa? Tai. Karena hewan aja bingung. Ngerti? Lah setidaknya kan tadi. Nih, ada cowok sama cewek jadi anak. Ada cowok jadi sama cewek takut punya anak, kan gitu ya? Level kedua tadi tuh. Lah ini udah jelas sama seseorang yang gak bakal punya anak. Hewan aja bingung, terus lu ngapain? Selevel hewan aja, ngerti ya? Dia pasti nyari yang minimal punya potensi punya. Kita tidak bahas bahwa rezeki Allah ada yang Allah belum kasih anak, beda ya. Ini ngomongin mindset di kepala kita, pengennya pasti punya anak. Lah ada orang bahkan berpasangan dengan orang yang udah pasti secara biologi mau sampai kiamat pun kagak bakal punya anak. Itu berarti level tai. Ya, adopsi orang itu lebih tai lagi. Tanda kutip kalau konteksnya LGBT ya, kenapa? Lu sendiri gak mau punya anak, lu mau ngurusin anak orang, ngerti? Itu kan jahat banget. Kalau lu mau ngatur-ngatur anak, ya lu bikin anak sendiri, ngapain ngatur anak orang? Itu kemarin ketika kita ke LGBT tuh, dia masuk ke sekolah-sekolah ngajarin anak orang. Ngerti kan? Ya kalau lu ngajarin anak lu ya urusan lu lah. Lah lu sendiri gak bisa punya anak. Terus kalau gini ya gampang lah, ntar titip rahim, kan ada gitu tuh konteksnya tuh. Dia pakai bayi tabung, enak bener. Ya itu berarti lebih tai daripada tai itu. Ya, jadi bahkan di level dia pengen punya anak, akhirnya anak orang lah gimana sih? Ini dua orang, ini kan anak yang diambil itu hasil daripada dua orang normal itu. Dua orang waras punya satu anak, diambil sama si tai. Terus dididik dengan cara dia, jahat nggak tanya? Jahat, jahat itu. Makanya kasus-kasus yang tahu yang ada panti asuhan yang pengasuhnya akhirnya melecehkan dan seterusnya itu jahat itu. Anak-anak orang dididik tempat lu, anak di pesantrennya ke tempat lu rusak, itu jahat. Maksudnya kalau mau rusak minimal anakmu sendiri lah, walaupun tetap jahat ya. Tapi masa anak orang itu udah gila itu ya kan. Nah sekarang kamu tanya, berarti di dunia ini ada manusia, ada babi dan ada tai. Simpel kan? Nah ini cara memahami yang lebih mudah. Ini kalau bacain ayatnya Al-A'raf tadi lo tentu nempel, digini nempel ya. Pengen gak lo tanda kutip hidup dengan manusia kelakuannya kayak gini? Enggak. Kalau memang dia benar-benar ngaku gua nih, tanda kutip ya, di sebelah lu beneran babi, itu lebih mending. Beneran di sebelah lu ada tai, tinggal lu flash. Nah, tapi kalau orang tapi kelakuannya kayak gini kan nyebelin, nempel sama kita. Ya bisa jadi dia tuh jadi temen kita, bisa jadi dia tuh jadi partner bisnis kita, entar nipu, entar nyolong, ya, bisa jadi jodoh kita. Serem banget, ngerti gak? Lu kebayang gak hidup sama cowok yang kelakuannya kayak tai? KDRT, bener gak? Ceweknya ngurusin semua di rumah, gak pernah dia mau tanggung jawab sama anaknya. Itu kan dia gak klaim dirinya manusia, tapi kelakuannya enggak, bener ya? Kalau emang sekalian hewan kan gak mungkin lu deketin. Kalau emang sekalian bisa lu flash. Lah ini orang, cuma kelakuannya kayak gini kan serem ya. Maka kita pengennya ya hidup ini bersama seluruhnya manusia yang bener manusia. Gimana berarti caranya? Kalau punya hati dipakai, kalau punya kuping dipakai, kalau punya mata dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Berpikir. Maksudnya apa? Sekolah yang benar. Datang ke kajian ini sekolah juga, belajar juga. Karena nggak mungkin orang belajar, orang berpikir kalau nggak pernah belajar. Udah itu aja kamu titip. Jadi kamu tuh nggak titip yang macam-macam. Nih contohnya, Kak ada cerita nih anak saya nih durhaka. Itu cuma satu masalah mikir. Capek gue harus bilang ini, jangan durhaka sama orang tua. Susah kalau dia emang dia nggak mikir. Itu kan kayak ngomong hewan. Ya kan ya, mending diajak mikir dulu biar jadi orang. Kalau jadi orang, sini kamu ajak ngobrol. Karena ngomong sama orang pasti nyambung. Apalagi ngomong sama tai, bingung kan? Kayak mana tuh? Yang bego jadi gua tuh. Aduh, orang ngapain ngomong sama tai? Bingung kan? Yang bego jadi orangnya kan? Iya, makanya ngomongnya sama orang. Jadi jadilah manusia dulu. Contohnya nih kalau orang pintar nih. Kak, ngapain sih aku harus nurut sama orang tua? Ayo kita pakai otak kita. 1. Empati level terendah, and that's okay. Empati kognitif. Apa sih itu Kak? Ribet banget ngomongnya. Gini. Kalau lu gak sayang orang tua lu, gue tanya, lu sayang diri lu gak sih? Nih,
Gue gak bisa kak relate ke orang tua gue gak paham dia, gak bisa memahami dia. Oke, gue gak maksa. Tapi lu sayang diri lu gak? Lu pengen impian lu tercapai gak? Lu pengen happy gak diri lu sendiri deh? Oh mungkin gue gak pengen bikin happy orang tua gue. Oke, lu pengen elunya happy gak? Sekarang gue tanya, kalau tiap hari diomelin orang tua, happy gak lu? Enggak kan? Jadi kita berbuat baik ke orang tua, bikin happy orang tua, yang happy kan siapa? Kita. Sesimpel itu aja. Empati itu jangan ngomong kayak aku harus berbakti kepada orang tua, mengorbankan jiwa, ketinggian. Simpel dulu, ngambil yang paling rendah deh, mikirin diri lu sendiri aja. Lu pengen dulu enak kan? Dapat bonus-bonus kayak dari orang tua, dapat uang jajan lebih nggak? Disayang nggak? Jangan bikin orang tua marah. Gak bikin orang tua marah tuh nggak langsung berarti dia tuh anak yang berbakti, nggak harus gitu. Itu bisa jadi hanya di level pengen hidup lu aman aja, enak kan? Karena lu pengen konflik setiap hari sama orang yang ketemu tiap hari. Lu kalau konflik sama teman bisa nggak ke sekolah? Tapi orang tua, lu kabur dari rumah lu. Dia bakal menjaga hubungan baik dengan orang tua itu. Keuntungannya ke siapa? Ke dirinya sendiri. Jadi orang kalau mikir nggak mungkin mau ribut sama orang tua. Ngerti ya? Karena dia pasti mikirin minimal dirinya sendiri. Itu level empati paling rendah dan itu oke, fine, boleh kok. Dakwah tuh apakah harus karena gue menyayangi lu? Nggak juga. Sama aku menyayangi diri gue sendiri. Lah, Kak ngapain sih capek-capek ngomong ke sini ngurusin anak orang semua ini ngapain? Itu kan tugas orang tua lu sebenarnya. Ngapain Kak di sini? Bisa jadi karena Kak mikir diri Kak sendiri kan? Aku butuh pahala banyak. Kan anakku cuma satu. Aku kalau mau punya pahala banyak, aku harus punya anak banyak untuk aku didik kan. Daripada repot-repot, mending anak orang nih langsung satu kali datang 60-70 orang, betul kan? Enak kan? Yaudah. Jadi Kak kadang-kadang ya lagi mikir diri sendiri aja. Nggak usah terlalu kepada dia nih, Kak sayang banget sama kita, peduli enggak? Kak kadang-kadang lagi mikir diri Kak sendiri. Jadi bahkan di level mikirin diri sendiri, kita bisa berbuat baik loh. Iya nggak? Iya. Apalagi nanti naik level emosional. Maksudnya apa? Dia udah bisa koneksi kayak, iya gue ngerti sih perasaan lu. Itu level lebih tinggi lagi. Orang tuanya sedih, dia bisa ngerasain kesedihannya. Kalau tadi kan nggak perlu ngerasain. Orang tua sedih, bapak mama lagi sedih, kita juga sedih, ikut sedih gitu ya. Itu level pertama, biar kita kayak aman lah gitu hidupnya. Tapi ada yang orang level kedua, memang sudah terkoneksi emosionalnya. Itu butuh lebih jauh sih, butuh lebih dekat sama orang tua. Nah itu kalau udah level itu, kadang kita bisa rasain tuh, papa mama ini lagi capek deh, kita bantuin dia. Nah itu bagus, udah level terkoneksi emosinya. Tapi kan ada juga orang yang tidak sampai di level itu ya. Mungkin dia tidak terlalu dekat sama papa mamanya. Lu bersyukur kalau masih dekat sama papa mama. Ada papa mama di atas kajian? Ada, itu biasanya tuh sepaket tuh berarti emang si terkoneksi sama papa mama. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi empati itu tidak harus. Itu contoh tadi mikir. Orang kalau mikir mah nggak mungkin mau ribut sama orang tua, nggak butuh dalil. Level ketiga ada tuh, level lebih tinggi lagi empatinya karena dalil. Ya memang karena Allah nyuruh berbakti sama orang tua, ya udah nurut, pahala lu di situ, surga lu di situ, udah. Mau terkoneksi nggak terkoneksi, nurut sama Allah itu berpikir tuh gitu. Ya, sekarang gua tanya, lu kesel sama temen lu, nyebelin banget. Bisa nggak lu balas dendam, balas mukul, balas, bisa nggak? Bisa aja. Tapi coba lu pikir dulu, untungnya di siapa? Ini haters nih, bacotin lu, wah, gimana? Bisa nggak lu balas komennya? Bisa nggak? Tapi yang repot siapa kan? Yang habis energi siapa? Kita. Repot ngapain? Apakah kata-kata orang itu melukai diri kita? Nggak ada kan? Luka hati, come on. Ya, tinggal healing sedikit, hilang lupa itu. Ya, jadi ngapain lu ngeladenin? Coba mikir. Kalau lu mikir bener-bener mikir ya, bukan emosi ya. Mikir, nggak akan balas itu. Nggak akan balas. Kenapa? Ngapain gua balesin? Capek ya, iya. Biar aja dia ngomong nyanyi. Pusing banget lu ngikutin kata orang sekarang. Lu gini dong, lu gitu dong, lu ikutin lagi dia. Kira-kira dia bertanggung jawab sama hidup lu? Enggak. Misalkan nih, kok HP lu gitu, yang gitu yang keren. Akhirnya lu capek-capek, ngereng-ngerengnya, berantem sama orang tua minta HP baru. Misalkan nih, ketika udah punya, yang beli pulsa dia. Bukan, lu sendiri yang nyari pulsa. Yang ngerawat HP lu dia? Enggak. Yang nyari duit dia? Enggak. Kalau HP lu hilang, yang tanggung jawab dia? Enggak. Pokoknya dia tuh cuma ngomporin doang biar lu punya HP, habis itu lurusin. Kelakuannya kayak gitu. Ngompor-ngomporin, habis itu lu jalan hidup lu. Jangan. Ya. Itu level yang pertama tuh. Bahkan sekedar kita tuh mikir aja, kita nggak bakal repot-repot untuk ngadain orang-orang yang kayak gitu tuh. Temen, biarin. Ya. Cupu baca buku tiap hari, wah nggak gaul, nggak nongkrong. Terus kalau nongkrong untung nggak lu? Nggak ada untungnya. Dan kamu nggak nongkrong sama dia, ada ruginya nggak? Nggak ada. Yang rugi dia kesel, ini udah gue kata-katain kenapa dia nggak mau ya? Biarin.
chill, ya. Kalau mikir, naikin level. Kalau mau bawa Allah nih ya, ini baru gue bacain kemana-mana gue nih satu kisah dongeng. Apa namanya? Malam itu kan ada waktu berkisah ya. Kita bacain soal Abu Bakar ya, Abu Bakar yang kemudian diledekin sama orang-orang kafir di situ. Ya, diledekin, Abu Bakar diam. Pas saya diam, Rasulullah juga duduk di sebelahnya, ikut diam, senyum dia, bangga ya. Tiba-tiba karena kesel, emosi jiwa, Abu Bakar akhirnya apa? Emang lu, dapat lu? Nah, keluar satu kata. Apa yang terjadi? Padahal itu hak Abu Bakar kan? Hak dia loh. Yang duluan siapa? Mereka loh. Yang ngasih hak gue nggak mau main duluan, dia yang duluan. Ya kan ya? Apa yang terjadi sama Rasul? Rasul kan meninggalin Abu Bakar. Ketika ditanya Rasul kenapa tadi? Kok pas aku diem aja Rasul di situ? Tapi pas aku ngebalas sekali doang, ya Allah sekali doang aku balas, Rasul pergi. Kata Rasul apa? Tadi pas kamu nggak ngebalesin, siapa yang balesin? Malaikat. Malaikat di sebelah lu ikut tuh balesin. Lu sebenarnya salah. Begitu itu orang-orang kafirnya. Abu Bakar jelek, kata malaikat, lu yang jelek. Gitu. Dibantu ya malaikat, ya kan ya? Tapi begitu tadi kau keluarkan satu kata, setan datang. Kok ada yang orang ngomong jorok temen gue ini? Datang setan dari Abu Bakar. Dan Rasul bilang, saya tidak mau duduk bersama setan. Makanya Rasul pergi. Itu kalau dalil. Tapi bahkan tanpa dalil, tadi gue bilang, bahkan selevel mikir doang kayak, apa untungnya sih gue ngadain orang kayak gitu? Itu sebenarnya udah bisa hidup enak kan? Apalagi di level kita, oh iya ya, berarti kalau ada Rasul di sini, kalau aku marah, aku ngomong kasar, Rasul gak bakal mau duduk sama orang kayak aku. Nah, itu sobat sederhana. Ya, jadi di pertemuan kali ini singkatnya Kak cuma mau bilang, Kak tahu generasi kalian generasi susah diatur and it's good, bagus banget karena Kak tahu nanti di masa depan akan banyak orang yang pengen ngatur-ngatur kalian, memanfaatkan exposure kalian. Bahaya itu dengan menipu dengan segala macam cara, dipoles dengan AI dan macam, jangan percaya lagi. Ya bagus pertahankan itu, tapi mau Kak titipkan satu, berpikirlah, kritislah, tanyalah, kepolah sampai guru mentok. Kenapa? Biar tadi menemukan jawaban yang sebenar-benarnya jawaban. Ya, karena itulah modal di masa depan. Masa depan tidak membutuhkan generasi dogmatis. Masa depan tidak ada pada generasi yang manut-manut aja. Masa depan nanti akan dipimpin, diisi oleh orang-orang yang selalu bertanya, curious ya. Dia selalu kepo tapi bukan kemudian dia diam, dia cari tahu sampai benar-benar puas akalnya menemukan kebenaran di level bahkan di level ketuhanan sekalipun. Itu yang mungkin bisa Kak sampaikan. Nanti itu yang ya boleh kertasnya belum dibaca-baca. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, Kak Fuad serahkan mungkin ke hostnya ya untuk melempar pertanyaan kepada teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman-teman gimana tadi materi dari Kak Fuad? Jelas ya, banyak ya tadi ilmu-ilmu yang kita dapetin tadi soal apa ya, pubertas ya dari Kak Fuad juga yang laki-laki, yang perempuan juga gitu ya. Kalau dari Fadila gimana tadi? Materinya pasti menarik banget. Tadi meninggalkan kesan yang bagus banget ya. Kita buat berpikir dulu untuk jadi manusia, untuk jadi orang, bener ya? Nah dan juga tadi ya, ingat ya kata Kak Fuad, generasi masa depan itu tuh gak ada di tangan orang-orang yang cuma ngikut-ngikut aja, orang yang ikut-ikutan, gak ada. Kalian tuh sekarang di dunia yang serba ada semuanya gitu kan. Kalian harus jadi orang yang berbeda, kalian harus mau lebih stand out dibandingkan orang-orang lain gitu. Kalian harus jadi lebih spesial. Kalau orang lain udah di depan, kalian harus di depannya lagi gitu. Dan itulah cara kalian bisa survive di dunia sekarang gitu. Apalagi nanti kalau misalnya di dunia kerja atau mungkin ketika nanti kalian sudah kuliah gitu kan. Nah, jadi kalian harus bisa berpikir ke depan, jadi visioner gitu ya. Dan ini Kak Fuad lagi baca-baca nih ya tulisan-tulisan dari kalian tadi. Sambil itu
Aku mau minta tolong kalian untuk keluarin infak terbaiknya. Nanti teman-teman dari Tali Remaja akan keliling ya untuk mintain infak dari kalian gitu ya. Seikhlasnya aja teman-teman. Kita nggak maksa berapa nominalnya. Sambil mungkin teman-teman remaja lain ini ya pulpen sama spidol yang tadi aku minta tolong dikembalikan lagi ya teman-teman. Biar gampang, boleh dioper kayak tadi yang Iya, kertasnya aja ya. dikumpulin ke teman-temannya aja yang di paling ujung sana ya. Oke, jadi tadi kan kita udah bagi voucher tapi untuk games. Sekarang kita mau bagi voucher juga tapi untuk kalian yang mau bertanya ke Kak Fuad gitu ya. Dari materi tadi atau mungkin teman-teman punya keluh kesah sendiri gitu ya. Kira-kira gimana dari teman-teman yang di sini atau yang di sebelah sini ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Boleh banget ya. Oke, Boleh. ini mau dikumpulin dulu atau gimana kita? Boleh dikumpulin aja kali ya. Kumpulin aja kali ya. Oke, ini satu. Lalu ada lagi, silakan angkat tangan. Dua. Oke, yang ini Yang apa? Ada yang mau tanya? boleh angkat tangan aja. Bebas ya Gak teman-teman. apa-apa, nanyanya apa aja. Betul. Oke. Ada yang Ada? awalnya? Kita masih punya 4 voucher nih teman-teman. Oke, berarti sisa dua lagi. Dua lagi. Ayo, ada lagi nggak? Oke, ini deh boleh ya. Dan satu lagi berarti Satu lagi. semuanya ya. Ayo, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nah nih, Kalau enggak ada? Oke, boleh. ada. Oke, Oh, ada. Oke, berarti kita mulai dari yang sini dulu Boleh. apa ya? Oke, silakan. Itu di sana. Aku nggak kata, aku nggak kata Boleh sambil berdiri, kenalan namanya, terus kira-kira mau nanya apa ke aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib dari Bogor ya. Jadi saya ingin Jangan ketemu ya. Susah kan? Iya, maka jangan dinasihatin, dipiara. Kalau dia nggak bisa dipiara, memang bukan hewan piaraan, disembelih. Kalau dia mengganggu, diusir. Ya namanya hewan begitu. Gak bisa dikasih pengertian. Maksudnya apa? Kalau lu gak punya kemampuan untuk tanda kutip ya, membuat dia punya kemampuan berpikir meningkat, ya orang-orang itu diperlakukan sebagaimana hewan yang diperlakukan. Dia baik, ya udah disayang. Ya, kan ada orang itu ya, tanda kutip hewan ini juga bukan berarti orang yang jahat kan. Ada orang yang memang ya hewan itu kan kalau dia sayang, dia iseng kan gitu ya. Artinya kalau emang ada orang-orang yang nggak bisa diajak mikir, tapi orang fine lah, dia orangnya oke lah, ya udah ditemenin aja. Tapi kalau emang orang itu toksik gitu ya udah tenang aja. Keep dari circle, kenapa harus peduli gitu? Karena apa? Karena kalian masih di masa-masa untuk harus mempertahankan jati diri kalian dulu. Ini umur segini nih, harus umur Yusuf nih. Tahu Yusuf? Apa kejadiannya di waktu kecil? Dibuang ke sumur. Sama siapa? Sama kakak-kakak toksiknya, 10 kakak toksik. Oke, apa itu? Dipungut, dijual belikan sebagai budak dari Palestina ke Mesir. Sampai situ masuk penjara, difitnah lagi sama istri raja. Coba, itu kalau zaman kita sekarang udah pasti bundir tuh. Kenapa orang seperti ini? Stres tuh. Udah pasti ngomongin dia karena orang tua aku toksik, kakakku toksik, gitu kan gitu ya. Pasti nyalahin gitu. Ya kan fatherless banget kan itu. Coba, nanti maksudnya. Tapi kenapa Yusuf jadi Yusuf? Yang bahkan tidak tergoda sama istri raja? Karena sebelum kasus kejadian pembuangan itu, dia sudah dikasih jati diri yang total oleh ayahnya. Ayahnya itu gak cuma mikir kerja, tapi bener-bener ngasih tahu 100% kamu ini makhluk kayak apa nak. So this is you. Itu mungkin menarik, menggoda, tapi itu bukan kamu. Bukan karena kamu gak bisa, bukan karena kamu gak bernafsu, bukan karena kamu gak mampu. Ya gak bisa ya, gak mampu ya, gak laku ya. Bukan, karena it just not me. Simple. Orang yang sudah punya jati diri itu gak FOMO. Oke? Nah itu fase-fase kalian nih, harus nemuin jati diri yang kuat supaya gak FOMO. Lah ngapain lu mikirin orang? Pusing. Kalau sekarang ya. Tapi kalau tipis-tipis, maksudnya lu tadi kayak care dengan orang lain, berbagi dan seterusnya, aman lah. Tapi kalau ngurusin 10 orang yang memang tau gak sih, yang bikin habis energi, di sini juga ada yang nanya tadi, punya teman toksik sampai bikin habis energi, itu juga ada yang dibahas di sini. Mending tinggalin, ya. Dan pilih-pilih teman itu syariat Islam, ya.
Islam nggak bilang kayak jangan pilih-pilih teman, bergaul dengan siapa aja. Kata siapa? Pilih-pilih teman. Karena orang tergantung agama temennya. Maksudnya apa? Kelakuan orang tergantung kelakuan teman-temannya. Nongkrong, bukan lagi lo musuhin juga yang lain, tapi lebih kurangilah nongkrong sama orang yang toksik. Kayak gitu ya. Karena tadi kalau ketemu sama orang bisa diskusi, kalau ketemu babi dapat baunya doang. Apalagi kan? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi. Apa lagi gue lupa? Oh ya, masalah ini ya. Ini cuma urusan cuma nanya. Kemudian dibantah dengan dalil adab, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kebanyakan nanya, kebanyakan kepo itu nggak sopan ya. Ya itulah deh generasi pertama. Sabar-sabarin. Kalau Kak Fuad sekarang di level apa? Sabar-sabarin karena besok yang mimpin kalian semua. Jangan gitu lagi ya. Jangan gitu lagi. Kan dari tadi Kak Fuad bilang dari awal apa? Banyak nanya kan? Banyak kepo kan? Bagus. Nah itu besok itu harus kalian bangun. Makanya kurikulum pendidikan ke depan itu tidak lagi presentasi kayak gini, tapi isinya apa? Papan tulis, kertas-kertas, namanya itu diskusi. Karena semua orang bebas brainstorm, gitu kan ya? Bebas untuk kayak, menurut gua nggak gini. Kalau menurut gua gini, presentasi dan seterusnya seru tuh. Kalau zaman dulu kan apa? Guru ngajar, bacain buku paket, ngerjain soal, selesai, satu arah kan? Udah nggak zaman itu. Nah tapi memang tadi deh butuh memang regenerasi. Jadi memang susah lu bilang orang tua lu, atau mungkin generasi sebelumnya agak repot. Ya aminin saja, besok apa? Jangan seperti itu. Apalagi memakai tameng agama. Orang nanya tuh gua dibilang Bani Israel aja. Yang pertanyaannya lu tahu di Al-Baqarah itu dikasih syariat suruh potong sapi. Kebanyakan nanya, Allah nggak bilang dia rese kok. Kenapa kita nganggap orang nanya itu adalah orang yang membantah? Kan dia cuma nanya. Ya, dan emang generasi kayak gitu. Ngasih aturan kayak tadi, harusnya tadi ada yang di sini juga cerita, dia yang sama orang tuanya tadi benar-benar dikekang sekali. Boleh banget kok nanya, Mama, aku tuh nggak masalah kekangannya, tapi aku butuh reason why. Karena yang dikekang itu sebenarnya bukan masalah aksesnya, dikekang itu karena pertanyaan ini nggak bisa keluar, nggak terjawab gitu loh. Terus sekarang teman-teman sekarang, ada nggak yang rela begadang demi sesuatu? Pernah? Apa biasanya? Bola, oke, apa lagi? Belajar, oke, apa lagi? Nonton, oke. Kenapa lu rela begadang? Begadang itu kan ngeluarin sesuatu loh. Maksudnya itu effort loh. Itu harga yang harus dibayar loh. Waktu tuh mahal loh. Kok bisa lu begadang? Karena lu tahu apa yang lu dapat kan? Lu ngerti alasannya. Entah gua mau terhibur, gua mau nggak melakukan pertandingannya, ini adalah klub yang gua dukung, atau gua memang besok mau ujian. Lu tahu betul. Sekarang bayangin, nanti malam gua ajak lu semua begadang, nggak boleh tidur sebelum jam 3 pagi. Pasti pertanyaan lu ngapain kan gitu. Lah kalau nggak ada punya nggak usah ngapain, nggak usah nanya, begadang aja, males banget. Nggak ada urgensi apa-apa, betul. Ya emang bener manusia itu apa otaknya jalan harus jalan terus. Nanya kenapa. Ya, tugas orang tua, tugas guru, tugas ustaz itu menjelaskan. Ya. Lalu tadi juga dijelasin kenapa sekarang diskusi itu harus pakai akal doang. Gimana ya? Iya, ketika ngomongin dalil seolah-olah itu nggak valid gitu ya, itu kan nggak bisa jadi ranah diskusi. Pertama, betul jika kamu diskusinya sama orang yang nggak meyakini Al-Quran sebagai dalil. Teman-teman, kalau Kak Fuad ngomong agama, beda sama ngomong agama Islam. Kak Fuad ulangi ya, agama sama agama Islam tuh beda. Kenapa? Karena agama Islam dalilnya itu rasional, beda. Agama lain dogmatis. Jadi kalau orang bilang jangan bawa agama, aku tanya dulu agama yang mana? Karena kalau di Islam, agama itu dalilnya itu sama dengan logika. Kenapa Kak bilang kayak gitu? Karena menemukan Tuhan pakai logika. Nanti itu panjang penjelasannya. Kak punya ini ada 4 episode sendiri di kelas Kak. Jadi Quran itu ditemukan, dan aku tidak, kita kalau baca Quran sampai yakini Allah itu bukan karena udah percaya sama Allah, enggak, itu bisa lo tracking pakai logika. Artinya hasilnya Quran itu logis. Sehingga manusia punya 3 sumber pengetahuan di kepalanya. 1 indera, yang kedua teknologi atau sains untuk ngebantu indera dia. Karena kan indera terbatas ya. Lu bisa ke bulan nggak bisa kan? Terbatas. Tapi manusia pintar loh. Dia bikin alat bantu indera, yaitu apa? Ya bisa bikin alat pesawat segala macam sampai ke sana, roket dan seterusnya ya. Oke, cukup sampai situ? Tidak. Manusia juga bisa berpikir dan menemukan Quran. Pakai logika, bisa banget.
Dan setelah itu maka seluruh isi Quran menjadi sumber informasi ketiga kita dan boleh dipakai dalam diskusi. Nah cuma tidak semua orang kan di level ini. Saintis hari ini ada yang level berpikirnya cuma buat tadi indranya oke, teknologinya oke. Tapi ada orang nih teknologinya enggak. Kemarin debat sama orang flat earth, kita bawa sumber NASA ditolak sama dia. Udah gini deh, simple, pakai mata lu aja. Ini lu lihat sekarang bumi datar atau bulat? Ini lu lihat nih, datar nggak? Datar nggak bulat? Datar udah. Itu yang gitu. Nah itu boro-boro bawa agama, boro-boro bawa teknologi untuk sains. Ya kalau ngomong orang kayak gitu, apa yang tampak di matanya doang dan bahaya karena keputusannya akan sebatas apa yang dia pandang. Nggak mungkin visioner orang kayak gitu. Mau mana ke depan tuh apa? Pakai ilmu futuristik, minimal sains. Kedepannya lebih jauh lagi, butuh akhirat, butuh info dari Allah, surga neraka kayak apa. Nah, orang kayak gini cuma ngandelin indra doang. Wah, itu level bocil. Bocil kan indra saja, tidak mikir masa depan kan? Makanya dididik supaya jadi orang bertumbuh. Sekarang bertanya, ada nggak orang menua tapi tidak mendewasa? Menua, umurnya nambah tapi tidak mendewasa. Otaknya masih kayak bocil, banyak. Artinya apa? Udah sampai tua nih, umurnya mungkin udah belasan, udah puluhan, tapi selalu berpikir level bocil. Ya nggak mau, orang gue suka. Ya udah bocil. Ya gimana dong, orang gue pengen, mama. Itu sampai gede kita kayak gitu dong. Ya kamu sih gak pernah ngertiin aku, dasar istri gini. Sampai udah jadi bapak-bapak, ininya masih bocil. Maunya dia terus dia mengerti. Ya kan ya? Karena untuk mengerti orang lain, memahami, bertanya, menahan emosi itu butuh level berpikir next level. Ingat ya, minimal science, minimal wahyu. Tapi wahyu spesifik hanya Islam, karena wahyu lain dogmatis, bahkan buatan manusia. Jadi kamu bisa bandingin agama lain dengan agama kita, beda banget stylenya. Ya, semoga terjawab ya kak ya. Nanti kalau ada bahan diskusi lagi silakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, boleh tepuk tangan dulu, makasih ya. Oke, tadi sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut yang tadi mau bertanya, yang dari akal dulu kali ya. Boleh agak maju nggak apa-apa, sebelah sini. Assalamualaikum, nama aku Hana, aku dari Bintaro, dan aku mau nanya, kalau misal punya teman, terus temennya ini tuh kayak pacaran, tapi katanya sih bukan pacaran ya, itu gimana cara biar dia sadar, tapi secara halus aja gitu, biar gak dikatain soalim. Terima kasih. Ya, kita tampung dulu tadi yang terakhir, mic-nya di situ, boleh dioper. Oke, sudah. Izin perkenalkan, nama saya Azka, tinggal di Bintaro tapi sekolah di Subang sekarang. Izin membungkus teman-teman. Kalau lebih ada 2 pertanyaan. Oke, yang pertama itu kan untuk berpikir itu kan mau kotor atau tidak tuh sebagai sumbernya. Nah, lalu cara supaya berpikir yang tidak kotor atau mungkin dalam tanda kutip membersihkan sumbernya supaya kita tuh jadi fokus ibadah atau fokus belajar dan yang lain yang dapat kita lakukan namun kebaikan. Dan untuk yang pertanyaan kedua, kalau kita ini tuh udah kelihatan alim atau mungkin kita sudah merasa oh kita taat kepada Allah gitu. Namun ada aja gitu orang yang kadang kita bilang, wih so alim gitu kan, suka bilang gitu. Nah itu gimana kita menanggapinya dan apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya? Baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Masya Allah. Baik, dari pertanyaan pertama dulu. Teman pacaran nih, gimana cara menyadarkannya? Oh, berarti lagi gak sadar nih. Pertama, gini teman-teman ya, ini jebakan akhir zaman ya. Dengar baik-baik. Khususnya netizen, karena kita hidup di dunia medsos nih ya. Sekarang lagi musim, apa-apa diurusin. Dengar baik-baik dulu, oke? Nah, kamu tahu bahwa kita memang punya niat baik gitu ya. Kita punya standar kebaikan, kita pengen share ke orang. Tapi kalau kitanya belum kuat, itu bahaya banget untuk terjun ya. Apalagi tanda kutip ya, ngurusin hal yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya teman berpacaran, itu bisa jadi pertemanan lu yang rusak tuh.
ketika lu masuk ke situ, ngerti ya? Nah, maka pertanyaan buat sederhana, itu beneran temen nggak? Temen itu kan levelnya beda-beda ya. Karena kalau beneran temen, lu tinggal bilang, "Alah, bohong lu mah." Ya, lu mah pacaran sama aja dan hubungan lu nggak bakal rusak. Kalau temen beneran lo gitu. Tapi kalau dia tersinggungan, berarti emang bukan teman dan mending hati-hati. Dan lu gak perlu bertanggung jawab sama hidup dia juga, kan ya? Tapi kalau emang teman beneran dan lu rasa sayang banget sama dia, emang teman, harusnya dia gak tersinggung dan jadi bahan ketawaan aja. Lah kayak sama teman bikin ulah terus, lu sih kan dibilang gak usah ngebantah. Sekarang jadi gini kan, wah udah sih mau gue aja gitu. Itu kan teman gitu kan, jadi bisa sebodoh amat itu gitu, kalau lu temen. Nah kalau sampai berarti lu berpikir 2-3 kali untuk nyampein sesuatu, bisa jadi nggak teman-teman amat, hanya teman aja gitu ya. Sekarang lu butuh layer banget tuh buat ngomong ke dia. Kalau teman beneran sahabat deket nih ya, itu nggak butuh layer macam-macam. Gua tuh poin aja. Ya lu sama cowok itu pacaran tahu, bisa dengan sesantai itu dan dia gak bakal tersinggung. Ya udah sih, gua juga lagi berbunga-bunga. Ya udah, tapi ada papa bilang ya cerita ya. Iya, gua cerita. Ingat, kalau ada papa atau cowok bilang sama gua gitu. Artinya apa? Kita udah kasih tau yang salah kan? Dia tetap ngebantah kan? Tapi ingat ya, gua temen lu. Ada apa-apa harus ke gue ngomongin. Itu bagus banget. Jadi bukan kayak kalau lu pacaran lu bukan teman gue, nah gitu. Karena percayalah, semua orang maksiat akan nemu buntunya. Tanya tuh, ini kan circle Bintaro banyak artis hijrah kan sih. Lu tanya semua itu, lu sampai nemu duit seberapa tinggi mereka itu. Dan ujungnya mentok. Kenapa? Pasti dia kemaksiatan, itu mentok. Nah pas mentok kemana? Ketika teman-temannya hilang. Jadi standby lah di pos pertemananmu. Kalau memang bisa ingetin dengan santai, ingetin. Gue bukan maksud gimana, tapi kok kayaknya gue ngerasa ini berlebihan gak sih lu pacaran kayak gitu atau lu punya hubungan kayak gitu. Enggak, kok gue ngapa-ngapain, bener ya. Ternyata ada apa-apa bilang ya gitu. Kan gue temen lu, inget cerita ke gue ya gitu. Kita standby sebagai temen yang siap untuk jadi garam. Karena kalau lu mau ceramah dan dibilang seustazah, ya dia gak nyari lu, dia nyari ustazah. Dia itu berteman sama kita karena kita temennya yang siap menerima dia apa adanya, sebagaimana begitu pun sebaliknya. Kita kan juga nggak pengen dikomentarin sedetail itu kan, kayak kok bulan lu masih kayak gini sih, kok kemarin gini sih kok. Kita juga nggak pengen digituin, makanya juga mungkin kita pertemanan seperti itu. Nah kalau Kak Fuad nih di pertemanan, Kak Fuad punya teman yang bahkan nggak sholat, yang ateis juga ada. Tapi Kak Fuad pastikan Kak Fuad temennya. Itu yang Rasul jamin tuh. Ketika Rasulullah 40 tahun awal hidupnya sebelum Islam turun, wahyu turun, dia jadi masyarakat yang terpercaya, bahkan dikasih julukan Al-Amin. Itu nggak pakai Islam tuh, Al-Amin itu, Al-Amin. Bayangin itu. Tahu nggak kayak kejadiannya apa? Kamu kenapa nggak mau ikut agama Rasul, nggak mau ikut agama Muhammad? Ya nggak aja, masa Tuhan yang begitu? Kan Tuhan kita yang potong-potong ini, emang ini parah tuh Muhammad tuh, gini. Terus kenapa lu titip barangnya ke Muhammad? Kenapa kemarin duit lu barang lu titip ke Muhammad? Ya karena Muhammad baik. Susah dia mau ngebantah itu. Jadi bayangin waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, itu rumah Rasul itu masih banyak barang titipan kafir Quraisy yang musuhin dia, aneh banget. Ya karena yang ditolak agamanya. Jadi nasihat lu boleh ditolak, wajar. Tapi kalau bisa jangan akhlak kita yang ditolak. Akhlak itu harus stabil, karena kita after all human. Kalau dia nggak setuju sama agama, ya agamanya bisa beda-beda kan. Tapi after all kita kan sama human, masa human ditolak gitu ya. Itu sih kurang lebih. Nah, menjawab pertanyaan dari siapa namanya? Kak Aska ya. Gue ingatnya pertanyaan kedua lagi, pertanyaan pertama kan? Soal apa? Keluarnya? Keluarnya apa tadi pertama? Cara supaya berpikir tidak kotor. Oke, bagus. Tahu nggak kenapa gambarnya itu adalah berpikir dalam kuping dan mata? Karena sumber satu-satunya alat bahan bakar berpikir adalah informasi. Nggak ada yang lain. Coba, nih, di sini ada tulisan, ya. Kamu tempat ini ya. Coba baca. Ayo dipikirin dong. Coba, kira-kira apa yang dia tulis? Coba. Beruang. Nah, itu mikir apa? Nebak. Ngerti ya? Jadi kalau nggak mikir, pasti opsinya nebak, halu, kebetulan. Ngerti ya? Nah mikir, namanya mikir, udah pasti butuh informasi. Kalau nggak didengar, dilihat. Ya, pengalaman itu kan melihat dan merasakan, itu berpikir tuh gara-gara mendengar dan melihat. Dengar ya, gitu ya. Poinnya itu ya, nanti. Berarti kalau gimana kah biar nggak berpikirnya kotor? Berarti yang masuk di mata dan telinga harus bersih. Dan ini adalah kabar buruknya. Di sini
disediakan di hadapan saya segelas air. Oke? Anggap saja air ini baik. Oke? Disediakan di sini. Bisa nggak saya nggak minum? Bisa. Digantinya di sini whisky atau mungkin amer malah gitu. Bisa nggak saya nggak minum? Bisa. Disediakan apapun di hadapan saya. Kalau itu masuknya ke mulut, saya bisa tolak. Tapi kalau hadir depan saya bentuknya informasi, bisa nggak mata saya tolak? Telinga saya saya tolak? Nggak bisa. Kan tadi kamu tadi bilang, ini informasi lewat, nggak mungkin nggak dipikir. Dan tadi anak saya di sini, pasti lu ke distract juga ada aja kayak kelakuannya kayak gini. Karena kelihatan gimana? Kalau kelihatan nggak mungkin nggak dipikir, ngerti? Namanya kelihatan, lihat, kebaca, kelihatan udah pasti gagal fokus. Pasti masuk, ngerti ya? Didengar juga sama. Artinya itu kabar buruknya adalah apapun yang dihidangkan kalau bentuknya informasi pasti ketahuan karena bukan masuknya ke perut tapi ke otak. Ini tuh aktif terus, menerima, nggak ada istirahatnya. Kalau mulut kan bisa ngunyahnya sekarang, ntar lagi enggak gitu ya. Kalau ini kan enggak, masuk terus. Jadi benar-benar hati-hati dengan informasi. Kalau 24 jam, kecuali tidur ya, kecuali tidur doang, lu tuh nggak nyerap informasi. Sisanya tuh masih nyerap, bengong itu nyerap. Ngulah gitu informasi ini. Oke, jadi sumber itu harus jelas. Jadi say no to informasi yang buruk. Jangan bilang, aku bisa ambil baik buruknya. No. Gimana coba udah masuk otak? Tahu lagu yang lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Milenial tahu lagu itu. Yang Gen Z nggak tahu kan? Lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Emang bisa? Nggak bisa. Lumpuh ingatan semuanya lumpuh. Gede, hilang semua nggak cuma tentang dia. Masih paham ya? Jadi nggak bisa, udah masuk ke dalam tuh nempel. Ini kalau ini, sederhana. Ini tuh kayak ngopi file masuk ke dalam laptop kalian dan itu nggak bakal bisa dihapus semuanya. Nggak bisa dihapus. Tapi kalau ada orang lupa itu foldernya udah sangat dalam, tapi ada. Jadi seluruh korban-korban pelecehan itu, anak korban KDRT itu, Anda pikir dia lupa? Tidak. Masuk ke terdalamnya, cuma ketumpuk paling dalam aja. Nah, RAM, tahu RAM? Yang cepat diakses itu, RAM, itulah apa yang terkini yang kalian pelajari dan sering kalian pakai. Jadi orang-orang yang alhamdulillah survive dari korban-korban kejadian yang buruk itu, orang tua toksik itu, insya Allah bisa jadi orang baik, bisa. Selama dia ngaji, belajar, yang diserap yang baik-baik, karena RAM-nya berarti yang bagus-bagus tuh. Lihat masalah yang diakses sesuai yang terbaik. Ngerti ya? Nah tapi kalau orang memang yang tiap hari buruk-buruk ya yang Tuhan juga buruk, RAM-nya tergantung RAM-nya. Mungkin dia pernah pesantren tapi karena pesantren nggak pernah dipakai, itu nggak terdalam, disimpan ke folder terdalam. Ya, kalau di MacBook mungkin kayak recent file itu yang terkini kan, sering diakses terbaru kan. Nah itu yang paling sering dibuka, atau di handphone, iPhone juga ada tuh yang sering kita buka lebih cepat nongol di halaman pencarian itu. Ya itulah yang sering kalian buka, dia kan lebih mudah dicari. Itu informasi kayak gitu. Jadi bahayanya adalah informasi nggak bisa dihilangkan. Lupa itu tetap ada. Ya kadang-kadang dia tidak keluar dalam bentuk kata-kata. Misalkan kayak, lu inget gak ini tuh apa? Aduh gue inget, cuman gue ngomong, emang gak bisa diomongin kadang. Tapi kadang-kadang dia terpaku di dalam bentuk apa? Kepribadian. Kok anak ini gampang takut sama orang baru ya? Coba cek. Jangan-jangan ada informasi yang nempel di masa lalu dia. Kok anak ini gampang, kalau ngomong tuh mungkin dia agak gemetar ya? Coba cek, jangan-jangan ada trauma apa di masa lalu. Jadi informasi itu selalu nempel. Ya, tapi bisa sembuh, bisa. Asal dia paksa untuk menyiram informasi yang lama, makin dalam ketumpuk nih sama informasi baru yang baik. Dan itu yang bakal terkini, yang bakal diakses. Makanya orang itu hitung matinya, akhirnya kan. Husnul khotimah itu kan bukan yang itu akhirnya kan. Kenapa? Karena mungkin dia dulu pembunuh, apa segala macam. Tapi kalau dia endingnya dia baik, ya baik. Sebaliknya ada mujahid penghafal Quran, endingnya buruk ada dalilnya. Tinggal baca kisahnya. Ya itu tadi, dia endingnya dia ngisi file buruk. Ya kan ya, yang akhirnya itu yang diakses nanti sama malaikat paling pertama. Nah yang berikutnya, jika punya teman yang apa tadi? Bilang ke soal. Oh iya, soalin. Nah ini, sebagaimana tadi punya teman yang ngomongnya kasar kita nggak peduli, apalagi kayak gitu, lu biarin aja. Lah kenapa emang? Sering kan, Pak Haji, amin, ini doain Haji. Soalin daripada sok maksiat kan ya. Tapi gue sering ngomong gitu juga, itu kan kepala saya daripada somasi kita kan ingin banget maksudnya kayak, ya alhamdulillah berarti citra lu alim. Ada banyak orang sudah pakai peci, sudah pakai sorban,
tetap nggak bisa nutupi masa lalunya. Orang tahu buruknya dia, seluruh aibnya udah Allah buka di hadapan umat manusia. Capek-capek dia di branding, susah kan? Iya, udah bagus, lu brandingnya baik. Nah soal liman hamdulillah. Daripada ada loh teman kita, lo kasihan banget loh. Dia tuh mungkin dulu nakal kelas 2 gitu ya, tapi udah naik kelas dia udah mulai kayak udah jadi orang baik sebenarnya. Cuma karena dia jelek mulu dulu, guru tuh jadi susah percaya gitu. Kasihan kan? Ya alhamdulillah kalau lu brandingnya udah baik, jadi gampang gitu. Ya, jadi bersyukur aja. Jadi orang-orang nih, kalau Mahfud bilang ya, yang bedain emosional sama rasional itu apa? Emosional itu datang langsung di respon. Itu kayak hewan tadi. Hewan kan lu injek ngamuk kan? Itu hewan. Gitu kan? Iya, kalau manusia itu apa? Diinjak, dipukul, diomongin, diambil dulu, dipikir dulu. Ini kalau gue marah, kenapa gue harus marah ya? Dampaknya buruknya apa dia kata-kata ini? Gak ada kan sebenarnya. Cuma gue kesel aja. Kesel masuk hati, paling juga kesel. Lah kita makan lagi mungkin ketumpahannya kesel kan? Gak perlu orang lain untuk kesel. Jadi kalau teman kesel kan kayaknya gak perlu balas deh. Ya, dipikir lagi sebelum bertindak, pikir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ayah saya kasih pesan. Kalau sekali pengen, 2 kali pengen, 3 kali pengen, itu biasanya setan. Itu pesanan bukan dalil ya, itu bukan dalil ya. Lebih ke bapak saya pesankan ke saya, kalau pengen sesuatu, pengen banget entah mencintai sesuatu, entah benci banget sama sesuatu, jangan langsung respon hari itu juga. Tunggu 24 jam, tunggu besoknya. Kalau masih bisa ditunda lagi besoknya. Jadi kalau kepengen banget jangan langsung beli. Kalau marah banget jangan langsung marah, jangan langsung keluarin. Karena bisa jadi lu menyesal, dan itu sering terjadi. Apalagi nanti hubungannya udah banyak sama manusia lain. Udah punya keluarga, udah punya teamwork, ya, udah punya rekan kerja, udah punya anak, itu akan lu sering sesali kata-kata yang keluar karena emosi lu. Padahal dengan diam sejenak, lu akan bisa bilang, ih, untung gua gak marah tadi ya. Tadi udah pengen banget ngomong kayak gini loh. Tapi untuk gua tahan dan akhirnya jadi baik-baik aja. Terus sederhana misalnya gini, kalau aku misalkan contohnya, pasangan, kalau aku punya istri, harusnya kan dia udah tahu tugas-tugasnya sebagai istri apa kan? Tapi namanya orang bisa aja lalai kan? Bisa aja lupa kan? Coba bayangin ya, ada orang gak menjalani tugasnya sebagai kepala rumah tangga, bisa dong dan pengen banget dong ngomong, kan itu tugas lu, kok lu gak ngerti sih? Sama kayak bos ngomong ke pegawai, bisa ngomong kayak gitu? Bisa aja kan? Nah yang salah gua bukannya emang dia salah. Gua cuma pengen ngomong gitu doang kayak, kok lu bisa? Lu lalai? Bisa gak ngomong kayak gitu? Bisa. Tapi coba sabar sedikit. Tunggu 24 jam nih, apa yang terjadi? Ngomong baik-baik jadi lebih enak. Kita selesaikan dulu masalahnya. Nih, kelarin dulu yang tumpah, dilap dulu, kenapa bisa gitu ya? Apa yang masalah beresin dulu, terus bilang ini tuh tadi hampir bikin aku jatuh loh, bikin aku kepleset loh. Oh iya kak, nah jadi sadar sendiri ya? Iya jangan lagi ya kayak gitu ya. Enak kan? Enak, nggak jadi berantem, emosi nggak jadi emosi. Suara minimal ya, kita suara, nggak capek. Kan tadi kan kita ngomongin di level paling bawah aja, paling menguntungkan diri sendiri aja. Marah tuh kan untungnya, emosi jiwa tuh marah tuh. Emosi yang sama dipakai untuk mencintai, sama tuh, sama mencintai. Ini rumus ya. Energi cinta sama energi marah itu sama besar. Jadi kalau lu punya energi untuk membenci sesuatu, sebenarnya itu energi yang sama lu bisa pakai untuk mencintai sesuatu. Nah pertanyaannya, lu punya hobi nggak? Punya orang lu cintai nggak? Punya kesukaan nggak? Jadi kalau lu pakai buat marah, mending lu pakai energi untuk mencintai sesuatu yang lu cintai. Ngejar cita-cita lu, mimpi-mimpi lu, bacaan-bacaan yang lu pengen. Ya keliling dunia, apapun yang lu kayak orang yang lebih kuat lu cintai, orang tua lu, teman sahabat lu, daripada energi yang sama. Kan manusia punya energi cuma satu nih, dengan power yang sama lu pakai buat membenci orang. Capek. Dan itu orang yang membenci dia nggak punya, dia tidak punya hal yang dia cintai. Artinya dia nggak bisa punya urusan apa-apa karena diurusin dulu. Dia nggak punya urusan, berarti dia nggak ada yang diurusin di hidupnya dan nggak ada yang mencintai dia juga. Ya, jadi kalau lu punya energi, mending pakai buat yang baik-baik. Itu secara oportunis aja, secara hal yang logika aja, nggak perlu dalil untuk itu bahwa kalau lu punya energi pakai untuk sebaik-baiknya yang lu mau kejar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Fuad. Terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan dari peserta hari ini yang alhamdulillahnya kritis banget. Oke, tadi sudah terjawab ya teman-teman? Sudah ya? Nah, aku dengar-dengar katanya dari kalian nih ada yang jauh-jauh datang dari Jambi nih Kak. Wow. Oke, ada yang namanya Kak Nuri? Kak Nuri? Ada? Nggak ada? Ya mungkin berhalangan. Berhalangan hadir ya. Tapi sebelumnya sempat mendaftar, benar. Mendaftar nih Kak dari Jambi jauh-jauh. Oke teman-teman.
Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Dan supaya acara hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Kak Fuad ya Kak. Kepadanya disilahkan. Ya, nanti kita insya Allah tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Kak Fuad titipkan pesan aja buat teman-teman semuanya. Generasi ke depan bukan generasi Kak Fuad ya. Kak Fuad segera akan punah sebagaimana dinosaurus lainnya. Yang menggantikan adalah kalian. Jadi Kak Fuad titip pesan untuk tadi pertanyaan itu kritis banget, bagus banget. Jadi mulai hari ini tolong emosi dikeduakan, logika dikedepankan. Bertanyalah pada semua hal, bahkan pada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau lu gak puas pada Al-Quran, lu tanyakan sampai melotok, sampai lu puas bahwa inilah agama yang harga mati buat gua. Itu yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Makanya ketika dia ditimpa batu, bayangin kurang apa sih coba? Di panas-panasnya padang pasir disuruh murtad, apakah dia murtad? Tidak. Kenapa? Karena agama bagi dia Allah itu selogis itu, sebagaimana 2 tambah 2 sama dengan 4 dan gak mungkin 5. Gak mungkin lu ngebayangin 2 tambah 2 sama dengan 5 itu susah di kepalanya Bilal bin Rabah. Jadi begitulah keimanan yang harus kita patrikan sekuat mungkin. Sisanya adalah selamat menghadapi kehidupan makin berat ke depannya, karena Kak tahu di era ke depan makin banyak tantangan ya. Kemajuan teknologi tak terhindarkan. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah jadi native gadget, ya itulah ke depan tantangan kalian gitu ya. Untuk orang tua yang lagi ngaji di atas, Kak Fuad titip berikan kenangan indah di akhir hidup mereka gitu. Jadi orang tua itu udah tinggal nunggu waktu sebenarnya orang tua. Ya mungkin 20, 30, 40 tahun kita nggak pernah tahu. Tapi udahlah, nggak usah terlalu banyak ngebantah, nggak usah terlalu banyak bacot. Lu kalau punya banyak dalil ide, nah lu debatnya ke bawah, ke adik kelas. Saat lu ngajar adik-adik nanti, ketika lu kemudian diberi wewenang untuk ngisi presentasi, lalu debat guru dan seterusnya. Tapi kalau orang tua, mereka itu sudah menghabiskan banyak mimpinya untuk hidupin kalian. Jadi anak baik aja ya. Setuju nggak setuju, selama itu masih bisa kalian tolerir, masih bisa kalian terima, nggak bikin kalian mati kan ya, masih kebaikan yang memang kalian tahu itu untuk kebaikan kalian, maka samikna wa atokna. Terima kasih mama, terima kasih papa. Udah nggak usah debat orang tua ya. Seluruh ilmu kalian pakailah untuk ke bawah, ke generasi lanjutan, ke generasi the next Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa, insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita minta bersyukur kepada Allah. Makasih ya Allah, makasih udah ngasih ilmu banyak kepada kita semua ya Allah. Pemahaman, gak semua orang bisa datang ke sini. Tadi contohnya ke Jambi, dari Jambi juga belum tentu sampai ke sini. Masya Allah, berarti kalian orang-orang terpilih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita beristighfar dari dosa-dosa kita yang siapa tahu selama acara tadi juga kita ada salah ucap, salah ngomong, salah berbuat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan doa kafatul majelis, semoga Allah ampuni dan berkahi kita semuanya. Terima kasih. Kawan buka di channel YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Kalau kalian masih mau banyak nanya, banyak kepo, boleh banget untuk kita nanti kontak-kontakan via online saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Syahinur. Saya baru saja mengikuti kajian taklim remaja yang diisi oleh Kak Fuad. Tadi yang diberikan materinya adalah tentang bagaimana seseorang itu diklasifikasikan dari cara berpikirnya. Dan juga materi menurut saya yang paling menarik adalah ketika orang-orang itu diklasifikasikannya seperti untuk manusia itu harus berpikir secara rasional, mengedepankan logis dan suka bertanya. Tapi yang ada juga di bawah itu, yaitu orang ketika dia mengedepankan emosi dan lebih mengikuti tanpa berpikir, itu diklasifikasikannya sebagai hewan. Sudah begitu saja. Menurut saya ini taklim yang sangat berpengaruh. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya untuk taklim ini ke depannya gimana, Bang? Harapannya semoga banyak lagi remaja yang mengikuti dan juga banyak yang bisa mengambil bagusnya dari remaja. Terima kasih ya, Bang. Kenalkan, aku Hana. Aku mau kasih pesan-pesan nih soal kegiatan ini. Menurut aku ini kegiatannya seru, soalnya bisa banget menggait anak-anak yang Gen Z itu biar semakin semangat buat
dengerin dakwah gitu. Jadi dapat banyak pengalaman serta ya teman-teman sih. Ada itu aja. Jujur ini pertama kalinya aku ikutin kajian ini dan menurut aku itu keren banget, amazing banget. Pokoknya buat teman-teman yang pengen ikutin kajian yang nggak monoton, terus acaranya juga seru, keren tapi penuh manfaat, kita dapat insight banyak, itu bisa datang ke kajiannya Ta'lim Remaja. Jangan lupa follow. Terima kasih. Seru banget ya, seru banget, asik ya. Yang mana mimpinya buat Naim juga Bang Fuad ya. Makasih banget buat ilmunya, sharing-sharingnya ya kan, buat diskusinya ya. Terima kasih. Islam tuh ternyata gak sesempit itu ya, ternyata luas banget gitu, semuanya bisa dikaitin ke Islam. Nah saya juga mengenal opsi Kang Fuad ini dari banyak lah di IG tuh muncul. Nah apalagi ini cocok banget buat anak muda seperti kita gitu ya. Pertama kali sih jadi nih aku senang dapat terus senang juga karena bahas tentang jualan jadi menyampaikan kan ada kajian seru juga sih tadi kakak-kakak juga seru juga yang belajar juga dari itu dapat teman-teman juga.